pejuang-pejuang Quran kita itu minim fasilitas. Kalau bicara minim fasilitas, beliau jalan di dalam hutan, bukan di jalan raya. Iya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam perlindungan dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah melihat siapa sajakah yang masuk ke dalam 16 nominator Pejuang Quran Nurul Hayat. Dan sekarang kita akan melihat siapa sajakah yang masuk ke dalam tahap 5 nominasi berikutnya. Mari kita saksikan. Setelah 16 profil nominasi Guru Ngaji Nurul Hayat ditayangkan dan dipublikasikan pada masyarakat luas, maka waktunya bagi Dewan Juri dan Panitia melakukan penyeleksian tahap selanjutnya, yaitu menentukan 5 nominator. Hari ini Panitia Pejuang Quran dalam program Guru Ngajiku Inspirasiku sudah menyiapkan juri serta materi yang akan diteliti satu persatu. Pelaksanaan penjurian bertempat di kantor pusat Nurul Hayat Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Oke, alhamdulillah semoga kita diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan menjadi juri, kita akan memilih dan menseleksi. Di dalam ruangan ini akan digodok siapa-siapa guru ngaji yang bakal melaju pada tahap selanjutnya. Tentunya ada beberapa kriteria sebagai penentunya. Kriteria yang sebenarnya sudah melekat pada guru ngaji tersebut. 16 besar kemarin sudah dapat dilihat bagaimana perjuangan seorang guru mendidik santri-santriwatinya. Itu memiliki 2 nominator. Daerah-daerah yang kita masuk dalam 16 nominator ini adalah Surabaya, Sidoarjo, Malang, Gresik, Tuban, Semarang, Madiun, dan Bojonegoro. Seleksi yang pertama yaitu daya juang. Daya juang yang didefinisikan di sini adalah nanti Bapak Ibu akan melihat di berkas guru Quran yang ada di berkas itu ada yang untuk mencapai kegiatan mengajarnya atau untuk mencapai kegiatan dakwahnya itu harus melewati jalan-jalan yang berliku. Sebagai awal, program Pejuang Quran Nurul Hayat sangat mengharap penjurian yang berlangsung bisa objektif. Meskipun ini adalah pertama kali diadakan, namun ingin memberikan apresiasi yang layak tanpa ada kepentingan apapun dan berusaha memberikan yang terbaik bagi pejuang-pejuang guru ngaji. Kalau sudah ada daya juang kebermanfaat, ya, pemberdayaan sosial ini itemnya adalah 25%. Apa yang didefinisikan sebagai pemberdayaan sosial? Guru Quran ini tidak hanya mengajarkan Al-Quran, tetapi juga dia punya kegiatan lainnya yang sangat berhubungan dengan peningkatan sosial dan kesejahteraan yang ada di daerah tersebut. Contoh, guru Quran sebagai penggagas berdirinya koperasi, guru Quran yang menyantuni anak yatim, seperti itu di luar ini. Jadi catatan-catatan di luar ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu? Saya bisa dikasih keterangan 1, 2. Barangkali ada yang kurang. Saya ambil kesepakatan saja sebelum kita nilai. Untuk menentukan peserta yang lolos dilihat dari beberapa segi. Kemanfaatan, daya juang, masa pengabdian, yang terakhir inovasi dan kreativitas. Selain data yang sudah digali pada tahap awal, juga dilihat dari kehidupan sehari-hari para guru ngaji ini.
jurian kita yang pertama masuk dalam tahap dengan menyebutkan Meskipun juri tidak bisa melihat secara langsung, namun bisa dipresentasikan melalui tayangan audio visual. guru Quran ini masyarakat melihat anak-anak semakin hari semakin banyak yang tidak bisa mengaji, maka dari keprihatinan itulah muncul hirok, muncul semangat, muncul motivasi bagaimana agar anak-anak itu bisa menjadi orang yang baik. Ketika awal-awal kita kendala yang agak mengena itu adalah pesimis dari masyarakat sendiri. pertama untuk kategori penghafal Quran. Sangat senang sekali gitu ya, sangat senang sekali ada TNI seperti ini gitu, karena apa namanya itu apa yang diusahakan dari kesatuannya dan yang diberikan kepada saya, artinya saya bisa melaksanakan ini semuanya dengan semangat ya, dengan benar-benar bisa melaksanakan walaupun bagaimanapun keadaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. TPA itu banyak sekali anak yang nggak mau di TPA sore. Akhirnya saya minta izin kepada kepala sekolah untuk membuka TPQ di sini sebelum jam pelajaran. Kebetulan kan dinas itu menganjurkan untuk sebelum pelajaran mengaji Al-Quran. Nah, untuk di Kecamatan Gemarang saya lihat kok belum ada. Jadi saya menerobos ini berbekal itu sudah ada izin dari dinas. Jadi saya memberanikan diri. Nah, awalnya saya minta untuk nilai mereka yang nilai agama ini saya dimasukkan ke rapot. Tapi ternyata dari pihak sekolah nggak berani memasukkan rapot karena nggak ada konsepnya. Sebetulnya saya ingin dimasukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler, tapi tidak ada. Terus habis itu ya sudah nggak apa-apa. Habis itu anak-anak tetap berlanjut ngajinya. Berkembang dari situ, saya memompa semangat mereka lewat pagi, nanti suruhnya biar mereka melanjutkan lagi di TPQ yang sore. Nanti dakwah di kaki gunung ini. Engkau mengenalnya, insan yang utama. Saya belum melihat peran pemanfaatan di masyarakat setempat. Kalau itu dilakukan banyak sih kemiripan di seluruh guru-guru Quran kita. Dari profil beliau, di mana beliau sampai mengorbankan ijazahnya, beliau tinggalkan di pesantren, beliau hanya sebatas untuk biar totalitas dalam pengabdian ke masyarakat itu luar biasa. Satu, yang kedua, kemampuan beliau untuk mengubah. Saling mengemukakan pendapat dan saling berdebat merupakan hal yang sangat wajar pada saat penjurian ini. Ini menjadi bukti bahwa untuk mendapatkan 5 nominator selanjutnya sangatlah ketat. Karena masing-masing nominator memiliki keistimewaan. Kalau di saya tadi yang pernyataan dia ketika sore kemarin di TPQ, dia begitu peduli untuk mencari muridnya terus ngajari sebelum ngaji. Kalau sampai terulang 2 kali, bahkan mau mendatangi ke rumahnya menyampaikan ke wali muridnya. Ini luar biasa, tidak cuma guru TPQ memeriksa satu persatu. Dia masih muda juga, beliau jarang di dalam hutan, bukan di jalan raya. Kalau betul saat muda yang seperti ini, dia mau menjadi jurnalis yang seperti ini. Ikuti.
Tentunya bukan perkara yang mudah bagi Dewan Juri untuk menentukan siapa sajakah yang masuk ke dalam 5 nominasinya. Kalau menurut saya sih baiknya masuk semua. Meski demikian, ada kriteria penentu bagi 5 nominator pejuang Quran Nurul Hayat. Bukan hanya juri internal untuk penentu hasil seleksi, namun ada juga juri eksternal dari kalangan tokoh masyarakat dan juga akademisi, serta peran serta masyarakat umum melalui adanya vote dari web pejuang Quran Nurul Hayat. Bukan perkara gampang untuk menelorkan 5 nominasi yang bakal mengikuti awarding pejuang-pejuang Quran Nurul Hayat. Tentunya ini bukan tentang menang dan kalah, melainkan menjadikan ruang inspirasi. Aku tersesat sendiri. Ini merupakan sebuah apresiasi penghargaan kepada para ustadz dan ustadzah yang selama ini mungkin bagi kami kurang begitu mendapat perhatian. Nominator yang masuk ini begitu membingungkan kami sebagai tim juri karena baik yang di daerah maupun yang di kota luar biasa, mereka kapasitasnya sangat membingungkan karena kapasitas, prestasi, kemanfaatan beliau ini luar biasa bagi umat. Harapan kami ke depan benar-benar program ini bisa menginspirasi banyak umat maupun lembaga yang sejenis dengan kita, sehingga paling tidak ini bisa memberikan kontribusi nyata bagi para ustadz-ustadzah yang selama ini mungkin luput dari perhatian kita, karena mereka ini benar-benar begitu nyata perjuangannya
di masyarakat kita. Assalamualaikum, saya salah satu Dewan Juri untuk program Guru Quranku yang diadakan oleh Nurul Hayat. Menurut saya program ini luar biasa, sebuah apresiasi yang sangat menarik untuk guru-guru TPQ yang selama ini masyarakat barangkali kurang begitu mempedulikan, terutama yang di desa-desa dan sebagainya. Yang menjadi menarik lagi adalah ini publish, ditayangkan ke publik sehingga masyarakat itu tingkat kepeduliannya terhadap guru Quran yang selama ini dipandang sebelah mata itu lebih meningkat lagi, lebih antusias bahwa mereka mengetahui oh ternyata perjuangannya itu bukan perjuangan yang kecil, adalah perjuangan yang besar. Bayangkan menjadikan anak-anak kita yang sama sekali tidak mengenal Al-Quran menjadi sangat cinta terhadap Al-Quran. Oke, untuk peserta yang dipilih 16 nominator dari 1.300 yang dimiliki oleh Nurul Hayat itu subhanallah luar biasa. Saya sampai merinding membaca profilnya satu persatu, melihat tayangan videonya. Ya ada yang perlu mendaki bukit untuk mencapai tempat pembelajarannya, ada yang harus melawan hambatan-hambatan dari masyarakat sekitar. Kalau saya pribadi, saya sampai bingung gede-gede. Kalau ada 16 tiket umroh, maka 16-nya saya usul dapat semua. Kalau boleh dikata, acara ini semacam membangkitkan memori kita lagi ketika kita masa kecil tentang kemanfaatan kita-kita yang sudah besar ini, yang bisa membaca Al-Quran, bisa mengaji. Sungguh ada peran penting dari orang-orang luar biasa yang dijadikan acara, yang dikemas acara luar biasa ini oleh Nurul Hayat. Ya, angka 1.300 itu angka yang fantastis menurut saya. Pilihan 1.300 yang kemudian kami harus memilih menjadi 16 besar. Dari yang 16 ini menjadi 5 besar, ini hal yang luar biasa. Saya pribadi punya beberapa jagoan yang menurut saya perjuangan mereka itu sangat fantastis gitu ya. Nah, harapan saya sih, saya kalau boleh memilih ya kalau bisa semuanya lah bisa berangkat gitu ya. Tapi memang ada tantangan tersendiri di mana kami harus memilih dengan 4 kriteria yang luar biasa dari 16 orang ini. Kami cuma berharap yang terpilih dari menjadi grand finalis nanti mereka-mereka yang benar-benar menjadi inspirasi untuk Indonesia khususnya. Ya, harapan saya siapapun nanti yang terpilih jadi pemenang, dialah orang-orang yang benar-benar bisa menginspirasi kita semua. Yang kedua, harapan saya juga sangat besar bagi masyarakat Indonesia khususnya. Orang-orang seperti ini kita perlu peduli, kita harus mensupport mereka seoptimal dari sudut manapun yang kita bisa untuk kemajuan bangsa Indonesia, untuk kemajuan anak-anak Indonesia yang berakhlakul karimah. Saya Muhammad Johari, salah satu tim juri dari program Guru Ngajiku yang dilaksanakan oleh Yayasan Nurul Hayat. Sungguh suatu kegiatan yang saya lihat belum banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lain dalam rangka mengapresiasi dari guru-guru yang selama ini mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Dan ketika saya melihat dari nominasi atau finalis dari para guru Al-Quran, sungguh saya cukup bingung untuk menentukan mana di antara yang 16 ini yang terbaik. Rasanya sangat pantaslah kalau ke-16 guru ini mereka mendapatkan apresiasi baik itu umroh ataupun yang lain karena memang perjuangan mereka sungguh luar biasa. Mengenai nominasi dari 16 itu semuanya bagus dan hampir susah untuk dipilih karena satu dengan yang lain mempunyai kelebihan-kelebihan dan saya kira layak dari 16 itu untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan apresiasi agar supaya mereka semakin semangat untuk melakukan pengajaran dalam Al-Quran. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah.